Kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang nggak bisa tenang hidupnya karena berbagai hal. Karena hari ini banyak terjadi hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Keadaan ekonomi yang tidak jelas, keuangan yang carut marut, keluarga yang sedang di ujung tanduk. Bahkan ada beberapa orang sedang mengalami sakit penyakit dan divonis dokter dengan penyakit yang aneh-aneh. Semuanya itu bisa membuat hidup orang itu jadi kacau, tidak bisa berpikir lagi, tidak bisa tenang lagi. Bapak Ibu, kalau ketika kita ini sudah kacau, artinya tidak ada damai sejahtera di dalam diri kita. Apa yang terjadi? Kita kehilangan pengharapan. Kita tidak bisa berdoa lagi. Karena pada momen-momen tertentu ada orang-orang biasanya ketika ngadapin masalah, dia lupa dengan Tuhan, yang diingat dengan masalahnya. Dia lupa dengan semua janji Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup buat mujizat, Tuhan sanggup bikin breakthrough, Tuhan sanggup bikin terobosan, tapi di sisi lain mereka lupa dengan apa yang Tuhan bisa buat dalam hidupnya. Nah, bagian kita ini harus ngerti cara kerja Tuhan. Kita harus kenal Tuhan, kita harus kenal prinsip kerajaan Allah. Di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Yang jelas, Tuhan gak pingin hidupmu kacau dalam segala hal, dalam hal apapun. Tuhan gak pingin hidup kita ini kacau, dalam beribadah kita kacau, dalam melayani Tuhan kita berantakan, dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, dalam bisnis kita, dalam segala hal. Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Setan pingin kekacauan itu terjadi. Setan pingin hidup kita ini ruwet, bingung, berantakan, stres. Tapi Tuhan mau damai sejahtera. Ketika kita ada damai sejahtera, kita melakukan segala sesuatu dengan senang hati, dengan fokus. Karena kalau kita ini tidak ada damai sejahtera, kita akan jadi orang yang panik, histeris. Di mana tidak ada iman, di situ ada ketakutan. Di mana tidak ada damai sejahtera, di situ pasti ada kekacauan. Makanya hari ini kita harus bisa mengendalikan hati kita ini dengan baik. Kita bisa mengendalikan diri kita ini dengan baik, menaruh pada pusat kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan tuh punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, bahkan semua pekerjaan yang kita kerjakan. Makanya kita harus libatkan Tuhan. Tuhan tidak mau hidupmu berantakan. Tuhan tidak mau hidupmu kacau. Tuhan tidak mau terjadi kekacauan yang membuat engkau konflik dengan banyak orang. Tuhan tidak ingin seperti itu. Kalau sampai hari ini terjadi kekacauan, ya ada hal yang perlu kita perbaiki. Jangan nyalain orang, koreksi diri. Di Yakobus 3 ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di mana nih ada iri hati, sirik, fokus pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri, fokusnya kepada egonya, fokusnya kepada hawa nafsunya, fokusnya pada keinginannya sendiri tanpa memedulikan orang lain. Di samping itu, iri hatinya sudah mengakar. Kadang iri hati juga bisa disebut dengan nggak bisa terima ketika orang lain menerima segala sesuatu yang baik. Dipikirkan, direnungkan, diomongin, dijelek-jelekan, difitnah, dituduh, dan lain sebagainya. Di mana ada iri hati yang kelakuannya busuk, jelek tadi, hanya fokus pada diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, sekarang ini kita lihat coba, selama ini hidup kita ini tenang, damai sejahtera atau kacau? Keluargamu tenang, damai sejahtera atau kacau? Coba dicek, pasti ada salah satu dari pasanganmu, ada yang mementingkan dirinya sendiri. Kalau mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat dan lain sebagainya. Makanya kita yang ngerti kebenaran harus hidup di dalam kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita lihat sampai kedalaman batin kita. Sebenarnya hari ini posisi aku ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Di pihak kebenaran apa tidak? Sekarang hatiku kacau ini bagaimana ini? Ada yang salah apa? Ada yang harus diperbaiki apa tidak? Kita harus sering koreksi diri. Kalau tidak ada damai sejahtera di dalam hatimu, itu warning. Koreksi diri segera. Beberapa kali
Saya sering ngalami kok hati saya tidak tenang. Saya bilang sama istri saya nih, kenapa Hani kok hatiku nggak tenang nih, hatiku nggak ada damai sejahtera. Saya berdoa, saya koreksi, ada hal mungkin yang salah, saya harus perbaiki. Kalau tidak ada apa-apa ya saya jalan terus saja. Kalau saya melakukan kebenaran ya saya jalan terus saja. Mungkin itu warning, saya harus berhati-hati dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu, kalau hidupmu ini mengalami kekacauan terus-terusan, hidupmu ruwet terus-terusan, hidupmu ini tidak ada damai sejahtera, isinya khawatir, stres, bingung, kacau, sumpek, sedih, merana, menderita terus-terusan. Tuhan gak pingin hidupmu ngalami seperti itu. Makanya dikoreksi diri sampai kedalaman batin. Kalau didapatin sesuatu yang buruk, yang jelek, kita bertobat dan berubah. Kalau didapatin satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita berubah. Kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kita mau menikmati apa yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Jangan hidup kita ini tambah ruwet terus, tambah kacau terus, tambah berantakan terus, dan gak ngerti solusinya harus ngapain. Kalau hidupmu gak ada damai sejahtera saja, hidupmu kacau saja, apa yang terjadi? Ujungnya engkau akan berbuat jahat loh, berpikiran jelek terus, dan pasti gak bisa berdoa, pasti gak bisa nyari Tuhan. Ini penting sekali. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya perhatikan ya di gereja selalu ada keributan, ada kekacauan, ada orang yang berbuat jahat dan lain sebagainya karena ada satu dua hal orang yang mementingkan dirinya sendiri. Selalu bikin kekacauan, selalu bikin keributan. Di keluarga, di komunitas, di gereja, di kantor, dimanapun berada, ketika ada orang yang iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti akan terjadi kekacauan. Nah, kalau kita ini ketemu dengan manusia model-model kayak begini ini, kita ini mesti jaga hati dengan baik loh. Jangan terpancing untuk marah, jangan terpancing untuk kesel, tapi belajar diam dan amati dengan baik, bertindak dengan baik, bersikap dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Jangan sampai kita terpancing untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa, malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang bisa menguasai diri. Ketika di dalam keluarga, mungkin pasanganmu mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan perasaanmu, jangan terpancing. Kalau kamu terpancing, nanti akan terjadi kekacauan, ujungnya damai sejahteramu hilang, dan akhirnya terjadi perbuatan macam-macam yang jahat, yang busuk. Jadi ributan dan lain sebagainya. Hari ini belajar menguasai diri dan menaklukkan diri, mengendalikan diri dengan baik, menjadi orang yang bisa menempatkan dengan tepat dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan sudah berikan damai sejahtera kok. Tuhan sudah berikan ketenangan di dalam batin kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Makanya Bapak Ibu, kalau hatimu ini penuh kekhawatiran, penuh kecemasan, bingung, mikirin segala sesuatu, pasti ada yang gak benar dengan hubunganmu bersama Tuhan, hubunganmu dengan Roh Kudus. Kalau sudah seperti itu, ya datang kepada Tuhan, bertobat dan berubah. Jangan ikutin ego terus, jangan ikutin ketakutanmu terus. Saya temukan ada beberapa orang karena mengalami kecemasan akut, mengalami ketakutan yang akut, akhirnya disarankan untuk minum. Ujungnya, gara-gara sering minum terjadi banyak efek samping di dalam tubuhnya. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Padahal kekacauan, padahal keruwetan hidup ini kita bisa bawa ke dalam hadirat Tuhan. Serahin saja sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau ketika ngadapin masalah persoalan, serahin sama Tuhan. Jangan dipikirin sendiri. Jangan kamu tanggung sendiri. Serahin ke Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Jangan kita ngotot mau kita sendiri. Jangan kita merasa kita ini mampu bisa dan ternyata kamu tambah ruwet loh. Tuhan udah berikan damai sejahtera kok. Supaya hidup kita itu tenang, jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa kok kita ini harus damai, tenang,
tentrem, adem, ayem, gemari palo jinawi, menguasai diri dengan baik. Supaya hidup kita itu jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika hidupmu itu tambah hari tambah ruwet saja. Hidupmu tambah ribut terus. Dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan kecemasan. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau nggak bisa menikmati dan nggak bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karena kekhawatiranmu dan kecemasanmu akan terekspresi keluar dari banyak hal, dari sikapmu, dari keputusanmu, tindakanmu. Orang-orang di sekitarmu juga akan melihat betapa kacau dan ruwetnya hidupmu. Yang kau bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Ini belajar mengendalikan diri. Saya sudah ngajarin banyak orang yang awalnya histeris, panik, nangis, jerat-jerit seperti orang yang kenal Tuhan sekalipun dia udah rajin ibadah, didoain pendeta banyak. Hanya teriak-teriak, nggak ngerti apa yang harus diperbuat. Dengan berjalannya waktu mereka udah bisa menguasai diri, udah tenang dan udah ngerti kebenaran. Yang penting itu ngerti kebenaran, karena kebenaran yang kita mengerti akan memerdekakan kita. Alkitab katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Enjoy, tenang, nikmatin hidup, jalan sama Tuhan. Enjoy jalan hidup kita ini. Boleh ngadapin tantangan, boleh ngadapin tekanan. Saya ngadapin tantangan banyak. Saya ngadapin persoalan yang banyak. Di momen-momen yang lalu, kalau Bapak Ibu suka dengerin khotbah saya sering kali kasih saksikan. Banyak ngadapin hal yang rumit, hal yang ruwet. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan? Enjoy, tenang, saya serahin sama Tuhan. Saya tahu Tuhan sanggup buat mujizat. Saya tahu Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Saya tahu hidup saya dipimpin Roh Kudus. Jalan aja terus sama Tuhan. Nah, kalau kita ini hanya sekedar ngikutin keinginan kita, ego kita, perasaan kita itu kita harus taklukkan kepada Kristus. Kalau perasaan ini kita nggak taklukkan, nanti perasaan itu yang akan memimpin, bukan Roh Kudus. Harusnya Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam perkenanan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini hanya ngikutin keinginan daging, di ujungnya kita akan diseret menuju maut. Di Roma 8 ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan Roh Kudus itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ketika kita hidup di seluruh kebenaran itu, kita akan memiliki damai sejahtera, tenang, enjoy. Makanya saya percaya kalau orang itu memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia bisa tenang, dia bisa enjoy, dia bisa menikmati hidupnya, karena dia yakin dan pasti Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memproteksi, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memimpin hidupnya. Di ujungnya hidupnya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena ada damai sejahtera. Tuhan mau ada damai sejahtera dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam hati kita, dalam hidup kita ini. Ada damai sejahtera akhirnya memancar keluar kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu meski tahu, hidup kita ini bukan soal melulu cari duit, bekerja, ngumpulin harta, makan, minum. Bukan hanya sekedar berhenti sampai situ. Kalau hidup kita ini hanya sekedar berhenti, bekerja, makan, minum, istirahat, jalan-jalan, dan lain sebagainya, hidupmu nggak jauh beda dengan orang-orang dunia. Di Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hidup kita ini soal kebenaran. Bagaimana kita hidupin kebenaran? Hidup kita dalam damai sejahtera, sukacita, karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kalau hidup kita hanya melulu ngejar masalah makan, minum, kebutuhan kita hari-hari, dan lupa dengan Tuhan, di ujungnya kita nggak akan hidup dalam kebenaran. Karena yang kita kejar bukan kebenaran, yang kita kejar bukan kesucian, yang kita kejar bukan perkenanan Tuhan, yang kita kejar ya soal duniawi, makanan, minuman. Memang kita harus bekerja, memang kita harus melakukan segala sesuatu, memang kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita, tidak boleh nganggur, tidak boleh males, tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita ini tinggal bersama Tuhan dalam kekekalan. Karena hidup ini
Bukannya sekedar mencari itu. Apalagi kerajaan Allah. Bukan soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Makanya ini penting sekali. Supaya hidup kita ini semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang kita kejar ada hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Di Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Yang mendatangkan sedamai sejahtera yang kita kejar. Nah, Bapak Ibu, kalau hanya ngeributin soal makanan, soal ribut, soal perasaanmu, soal nggak cocok dengan pasanganmu, ribut sana, ribut sini, karena perasaanmu, karena nggak dihargain, sakit hatimu, dan lain sebagainya, di ujungnya kamu akan terjadi kekacauan. Kamu hanya ngejar segala sesuatu yang duniawi, makan, yang dikejar hanya makan terus, lama-lama penyakit mendatangimu. Makanya kita harus bisa mengendalikan diri dan menguasai diri. Kita harus belajar mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau nggak mendatangkan damai sejahtera, hanya ribut-ribut, nggak usah dipikirin, nggak usah diributin. Buat apa? Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin hidup bersama Tuhan. Jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Hari ini belajar. Hidup kita bukannya sekedar untuk kepentingan kita sendiri. Fokus pada diri kita sendiri. Hidup kita itu dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita itu untuk menjadi orang-orang yang membangun, saling membangun satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita hanya saling merusak, saling menjatuhkan, saling melemahkan, berarti ada yang salah dalam hidupmu. Dengerin baik-baik, kita ini tubuh Kristus. Masing-masing orang punya fungsi dan guna masing-masing dengan tujuan Tuhan. Maka kita harus tahu fungsi kita. Tujuannya mau saling membangun satu dengan yang lain. Bukan saling ribut, bukan saling gegeran, bukan saling berantem. Tapi saling membangun semakin hari supaya hidup kita ini menjadi terang dan kemuliaan bagi Tuhan. Hidup kita harus mencerminkan kehidupan yang berbuah yang seperti kita pelajarin kemarin. Kalau hidup kita nggak ada manifestasi dari kuasa Roh Kudus, nggak ada manifestasi dari buahnya Roh Kudus, nggak ada kasih, nggak ada sukacita, nggak ada kasih itu artinya hanya ribut, berantem, kesel satu dengan yang lain, nggak bisa mengampuni, membenci, isinya cemberut terus karena nggak ada sukacita, marah terus, nggak ada ketenangan, isinya hanya kekhawatiran, nggak ada damai sejahtera, nggak sabaran, pemarah, gerusa-gerusu, pelitnya bukan main karena nggak ada kemurahan, jahatnya hatinya, busuknya, jeleknya bukan main, terus nggak setia, nggak ada pengendalian dan penguasaan diri. Artinya hidupmu nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada hal yang harus berubah, ada hal yang harus diperbaiki, ada hal yang hari ini kita perlu serahin sama Tuhan. Tuhan mau hati kita, mau hidup kita, supaya hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hidupmu ini nggak damai sejahtera, yang penuhi kekhawatiran, penuhi kecemasan, penuhi kebingungan, artinya engkau nggak menyerahkan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hari ini datang sama Tuhan, serahin sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mulai minta Tuhan pimpin. Kalau hidupmu sama pasangan ribut sampai cerai karena nggak cocok satu dengan yang lain, coba dicek. Ada yang perlu diserahkan di hadapan Tuhan. Dan serahkan semuanya hadapan Tuhan. Terutama hidupmu, hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan ubahkan terus. Tuhan pulihkan terus. Supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ujung dari hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, jangan menjadi orang yang suka menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, melemahkan orang lain. Jadi orang yang membangun, jadi orang yang memberkati. Jangan fokus pada perasaanmu, egomu, dan keinginanmu sendiri. Coba belajar menaruh sepenuhnya di hati Tuhan. Dan Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu mulai hari ini. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan dan Namu berdoa.
dalam anugerah-Mu, dalam kasih setia-Mu. Engkau sendiri yang pimpin kami semakin hari didapatin berkenan di hadapan Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan, katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Engkau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore Your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore Your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi
Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande beko nomo papi pepire mente pekiana mata. Ikerepeko namate ke peshento ko namandere. Inana nama sinimiana mo.
mencintaimu lebih dari segalanya. Roh Kudus berembun di dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saya, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Ya Roh laini, Ya Roh laini, Jesus, Ya Roh laini, Ya Roh laini. Buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama
Dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada. Setan gak bisa sentuh kita. Setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama.
kepingin tiba-tiba berubah dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and live. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan.
kami yang maha mulia, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.